Shalom. Puji Tuhan ya, masih dalam keadaan sehat. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan ya. Saya sempat kemarin meriang. Bukan merindukan kasih sayang. Capek ya saudara, apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Perempuan jadi cowok gitu, Wonder Woman. Ya, tapi saya percaya bukan dengan kekuatan saya, itu semua kekuatan dari Tuhan ya. Sempat suara hilang juga gitu. Aduh, tapi saya tetap masih beraktivitas. Saya percaya semua di dalam kendalinya Tuhan. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah nyanyi bahwa nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus itu satu-satunya. Memang benar luar biasa ya. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Hanya Yesus, nama di atas segala nama. Bapak Ibu, mari kita mau belajar bersama Yesus Kristus sumber hidup. Ya, tema sore hari ini saya mau sampaikan Yesus Kristus itu sumber hidup. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita bersyukur mencari sumbernya dulu. Ya, yang memberikan kehidupan kita. Saya kalau bulan puasa Ramadan saya kan jualan takjil tuh ya di rumah ya, ikut-ikutan ya, kesempatan ya kan begitu ya, kita pergunakan. Nah, saya tuh kalau hari Minggu saya tutup gitu. Tadinya orang nggak tahu kalau saya Kristen ya. Lama-lama ada curiga kok setiap hari Minggu tutup gitu. Ya. Terus hari Senin saya buka. Banyak yang tanya, "Bu, kok hari Minggu tutup sih, kita cari makanan bingung." Katanya gitu. Saya cari sumbernya dulu. Tuh, nginjil tetap. Bener gak? Iya. Cari sumbernya dulu. Senin sampai Sabtu saya dagang. Saya bilang, tapi Minggu khusus cari sumber berkatnya. Siapa saya gituin. Oh iya Bu ya, bener ya. Ibu ke gereja, Ibu Kristen. Saya cari rumah Tuhan. Saya bukan Kristen, saya anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus. Ibu udah percaya belum sama Tuhan Yesus? Tuh. Nginjil. Enggak, bukan, saya beli tajil, saya muslim. Oh iya saya lupa. Ya udah bungkusin, mau yang mana? Nah, gitu saya ya. Kita harus punya hikmat, tapi saya tidak pernah malu memperkenalkan nama Yesus. Ya, karena nama Yesus ada kuasa di situ. Bagian saya yang penting saya ngomong, terserah ya. Kalaupun kita diserang itu resiko gitu. Memang ada resiko yang harus kita hadapin. Saya buka warung juga ada resiko, nggak mulus-mulus aja, ya. Ada orang Batak, "Bu, emang dagang di sini aman Bu?" Aman, emang kenapa? Di daerah saya Bu suruh tutup, nggak boleh dagang orang Kristen. Ah, masa sebegitunya? Iya, makanya bagaimana kita sama lingkungan, saya bilang itu kesaksian. Saya aman-aman aja ya, tapi ada juga yang berontak, ada. Nah, itu resiko kita ya. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa Yesus Kristus itu sumber hidup. Kita harus cari sumbernya dulu. Ya, sumbernya siapa? Yesus ya. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam bahasa Yunani ada dua kata ya. Hidup secara jasmani, nih yang sekarang kita hadapin. Nah, bahasa Yunaninya itu disebut bios. Nah, yang kedua hidup secara rohani. Hidup yang kekal. Nanti kita kalau pulang ke rumah Bapak di sorga itu yang ditanyakan. Itu yang memberikan jawaban selama kita hidup di dunia. Pertanggungjawaban apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, hidup secara rohani atau hidup yang kekal itu bahasa Yunaninya zoe. Ya. Nah, Yesus sumber hidup secara rohani dan secara jasmani. Ya, jadi Yesus adalah sumber hidup secara bios dan zoe. Ya. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 10 ya kita bisa baca bersama.
ayat yang tidak asing lagi Bapak Ibu Saudara, sering kita dengar ya. Nah ini untuk ingat-ingat kita nih dalam menjalani hidup sehari-hari. Ingat ya, ada simbolis yang keliling terus bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Benar nggak? Hati-hati. Nah kita baca di sini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hebat gak Yesus? Yesus datang supaya kita punya hidup loh. Iblis simbolis itu datang ngacauin kita, merusak, dia mencuri. Ya, bahkan kadangkala rumah kita udah dikunci, ya. Bisa kemasukan pencuri juga. Dia dobrak, bener gak? Bisa kemasukan pencuri juga. Nah pencuri itu kan datang semaunya dia saudara. Ya kasar gitu dengan cara apa saja. Emang ada pencuri. Selamat malam Pak, tok 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 tok. Permisi, saya mau mencuri TV Bapak. Ada gitu? Enggak. Iblis datang seperti pencuri, dia mendobrak, berusaha merusak kehidupan rumah tangga orang Kristen, berusaha merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan lewat cara macam-macam Bapak Ibu Saudara. Nah dalam Yohanes 10 ayat 10 ini hidup yang disebut adalah hidup secara yang kekal. Itu yang Tuhan berikan. Dan Yesus memberikan hidup itu gak sembarangan. Dia bilang dalam segala kelimpahan. Jadi gak setengah-setengah Tuhan kasih, gak pas-pasan, tetapi segala dalam kelimpahan Tuhan berikan. Nah ada 3 cara iblis atau pencuri ini, ya simbolis tadi ini, ya dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama caranya bagaimana? Dia berusaha masuk lewat masalah kebutuhan primer kita, ya masalah makan, dia kacaukan, dia porak-porandakan. Ada waktu beberapa bulan lalu di SD tempat saya kan ada program makan gratis di pemerintah. Itu ada keracunan saudara. Anak-anak SD itu di sekolah saya itu di sebelah. Ya kita nggak tahu nih oknumnya siapa, kita nggak ngerti. Tapi itu salah satu cara iblis bekerja juga lewat cara seperti itu. Ya, bisa juga lewat kehidupan kita saling membenci satu sama lain, udah gak ada kasih lagi. Bisa juga orang tinggalin Tuhan, ya faktor kemiskinan, faktor kecewa, ya banyak sekali hal yang membuat orang tinggalin Tuhan. Nah ini cara iblis masuk saudara. Banyak hal yang dia bisa lakukan. Contoh dalam tokoh Alkitab di sini Esau, dia menjual haknya saudara ya untuk demi semangkok kacang merah. Ya. Jadi saudaraku, betul firman Tuhan katakan iblis bekerja setiap hari seperti singa yang mengaum-ngaum, itu benar. Jangan anggap saudara udah ikut Tuhan enak gitu ya, aman, nyaman, gak ada masalah. Sorry. Iblis bekerja setiap hari loh. Dari Anda bangun tidur, dia bekerja. Disibukkan dengan apa? Supaya Anda gak baca firman, mungkin dia melalui cara makan, ya kan? Disibukkan kita menyajikan makanan, masak dan sebagainya. Yang kedua saudara, cara iblis si pencuri ini membunuh dan membinasakan. Yang kedua lewat masalah kebutuhan sekunder. Ya. Membunuh, membenci sesama manusia. Kemarin saya dapat kiriman TikTok ada penjarahan, itu mungkin Bapak Ibu dapat juga kali ya di Medan itu ya.
lagi rame nih di Medan nih. Medan mana itu, utara atau selatan? Ya, saling menjarah tuh Indomaret, Alfamart. Ini masalah besar, saudara. Iblis masuk lewat kebutuhan sekunder, ya. Lewat kendaraan kita bisa, lewat sandang pangan kita, lewat tanah di mana rumah kita tinggal. Banyak sekali cara. Ada program pemerintah untuk sertifikat, apa itu? Nggak buku lagi ya. Banyak orang ketakutan. Karena kita udah nggak bisa lagi percaya, bukannya nggak percaya pemerintah kita ya. Karena pemerintah bekerja, iblis juga bekerja, saudara. Karena dunia ini penguasanya si jahat. Bagaimanapun hal-hal yang ingin dilakukan yang baik oleh pemerintahan kita, tetap si jahat ini bekerja. Dia nggak mau, dia berusaha supaya anak-anak Tuhan ditarik kembali hidup dalam kehidupan yang lama. Supaya mereka hidupnya ditarik kembali menjadi anak-anak setan, bukan anak-anak Tuhan. Itu pekerjaan iblis, selalu berusaha menekan kita, mengintimidasi kita, mengingat dosa-dosa kita. Supaya kita hidup istilahnya terganggu, saudara, nggak ada damai sejahtera. Padahal Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, damai itulah yang mau diambil, dicuri sama iblis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak sekali kita diajar untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Jangankan orang lain, dalam keluarga sendiri pun itu bermusuhan loh. Gare-gare duit, makanya kan saya bikin lagu Betawi. Hati-hati ame duit. Duit bikin orang mabok. Mabok entu kagak inget. Lupe segale-galenya. Hati-hati ame duit. Tuh. Jangan jadiin berhale. Tuhan jadi nomor 2. Duit segale-galenya. Hati-hati ame duit, bunuh-bunuhan keluarga. Ya, anak udah gak taat lagi sama orang tua. Masuk bui, masuk sel gara-gara duit. Gara-gara Pak Oga di tikungan gak ngasih gaplok-gaplokan. Gara-gara duit, saudara. Semua orang butuh duit untuk hidup di dunia. Tapi jangan ampe duit membuat kita celake. Ini pilihan. Cinta Tuhan ape harte. Pilihan di tangan kita. Kalau harte jadi berhale, akhirnya kita binase. Tuh, gara-gara duit. Ini terjadi. Jadi saya bikin lagu kenyataan hidup, saudara. Ya, terjadi di mana-mana. Lihat orang bunuh-bunuhan, baku hantam, masuk bui, gara-gara duit 1.000. Gopek waktu itu. Jadi saya terinspirasi bikin lagu gara-gara duit, saudara. Ya, jadi banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, ini cara iblis bekerja, saudara. Ya, dia pengennya kita ini ikut dia. Ya. Tidak ada kasih, yang ada kebencian nih, saudara ya. Kadangkala orang mengalami sakit penyakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ini dipakai sama iblis pikiran kita. Udah datang aja lo ke dukun sono. Ya dia bisa nyembuhin tuh. Bisa dia, lu datang udah nggak usah ngasih apa-apa, bawa aja kembang. Bawa kembang enak aja loh, emang dukun makanannya kembang, pakai duit juga. Ya. Merasa Tuhan kok gak tolong-tolong nih sakit penyakit saya udah lama gak sembuh-sembuh. Ada Maimunah datang, kenapa lo gak sembuh-sembuh? Percuma lo ikut ke gereja gak sembuh-sembuh, katanya Tuhan lo berkuasa. Saudara udah goyang tuh. Bener ya, gue dari dulu begini-gini aja ikut Tuhan.
Nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Terus bagaimana caranya? Ya udah lo pergi aja sono ke dukun. Saudara mulai goncang. Dagang saudara, nggak laku-laku. Datang si Udin, udah lo datang sono ke Gunung Kawi. Banyak saudara cara-cara iblis untuk mengganggu pikiran kita, mengganggu iman kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Ya. Penyembahan-penyembahan, dukun, sihir, macam-macam saudara. Baku hantam. Adik sama kakak. Gemes, gregetan. Ya. Akhirnya ada orang, udah ke rumah Pak Jonas aja. Pak Jonas, bukan Jonathan, bukan. Pak Jonas yang di luar Tuhan. Gampang, udah. Sebutin aja namanya, tulis di situ. Ntar dia kerjain. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati. Kalau kita kayak begini. Pintu berkat, pintu sorge kagak dibuka. Hati-hati kalau kita kayak begini. Bisa celake. Hati-hati saudara ya. Pergaulan ya, iblis bekerja lewat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Yang ketiga saudara ya, masalah kebutuhan mewah yang iblis cecer, iblis cari. Seperti saya katakan, dagang gak laku-laku pakai pesugihan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya ya makan di mana-mana, saya hancurkan roh-roh pesugihan, jin-jin peludah, saya gitu. Karena banyak cerita macam-macam. Gunakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Bukan saudara berdoa, Tuhan berkatin makanan ini, terima kasih Tuhan gini. Saudara harus hancurkan kuasa-kuasa itu. Kuasa iblis. Maaf, orang dunia saudara yang di luar Tuhan Yesus itu udah pasti pakai opo-opo itu. Iya. Makanya saudara doakan. Jin-jin peludah dalam nama Yesus keluar, tidak ada di makanan ini. Roh-roh pesugihan keluar. Ada makanan yang kita makan di sono enak, begitu dibawa pulang gak enak, ada juga karena kita doakan dalam nama Yesus. Ya, banyak saudara ya. Jadi iblis masuk lewat kebutuhan-kebutuhan yang manusia butuhkan. Kalau saya sebutin lagi banyak lagi saudara ya. Saya ambil 3 contoh di sini. Dari kebutuhan primer iblis bisa masuk menggoncangkan iman kita. Dari kebutuhan sekunder iblis bisa masuk untuk merusak rumah tangga. Merusak hubungan pribadi orang Kristen dengan Tuhan. Yang ketiga, iblis bisa masuk dan merusak dalam kebutuhan mewah. Dia bisa masuk saudara. Naik pangkat. Ya, jual iman saudara. Ya, kalau saudara mau naik pangkat, Matius harus jadi Mamat. Kalau di sono, kalau lo Matius terus nggak naik-naik pangkat lo, kopral melulu. Ya, ada tawaran lo mau naik nih jadi jenderal, harus jadi Mamat lo. Nah, ini godaan ini saudara, goncangan ini luar biasa ini. Ya, banyak kali ini. Aduh luar biasa. Kita kalau gak kuat-kuat iman saudara, kita tergoda, goyah. Banyak tawaran-tawaran dunia yang menakjubkan. Ya. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya korupsi dibukakan di mana-mana. Ya. Wah ini luar biasa saudara. Nah di sini dikatakan Yesus datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya kita nih hidup, rohani kita hidup. Bukan saja hidup secara jasmani, tetapi rohani kita hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Bicara kelimpahan bukan harta benda, saudara. Akal budi, hikmat, kesehatan, itu kelimpahan. Rumah tangga saudara diberkatin, itu kelimpahan. Tujuan Yesus datang untuk memberikan hidup. Ya, bahasa Yunani tadi memberikan hidup yang kekal, zoe. Yang pertama, Yesus datang untuk memberikan hidup, dia menjamin hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dia memberikan suatu kepastian.
jaminan keselamatan. Tidak semoga, tidak mudah-mudahan. Tapi dia katakan pasti. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika kita diikat oleh tali kasih Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena kita udah diikat dengan tali kasih Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang kekal dan itu pasti, saudara. Tidak semoga, semua mogok dan gagal. Ya. Jadi jangan mau saudara mogok dan gagal ya. Saudara harus berhasil, bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang kedua, tujuan Yesus datang untuk memberikan hidup. Dia memberikan teladan hidup yang benar. Keteladanan Yesus itulah yang harus kita lakukan. Ia tidak bisa disuap, saudara. Ini teladan yang benar. Kalau saudara di dunia ini masih bisa suap-suapan, saudara. Ya, kalau saudara punya hepeng, cien, doku, ya, duit yang berlaku. Tetapi Yesus tidak bisa disuap, saudara. Uang saudara nggak berlaku, orang dia sumbernya. Ya, makanya cari sumbernya. Kalau saudara udah cari sumbernya, apa saja yang kau butuhkan, yang engkau minta, di dalam nama Yesus pasti Tuhan berikan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Itu benar Tuhan. Tuhan benar, janjinya setia. Ya. Tujuan Yesus datang untuk memberikan hidup, selain menjamin hidup yang kekal dalam keadaan kita secara manusiawi. Dia juga setia melayani tanpa pamrih. Dia melayani, contoh Bapa yang baik. Dia melayani tanpa pamrih, saudara. Ya, dia tidak punya motivasi. Ntar kalau gue setia, gue pasti ntar dapat hadiah yang besar. Ntar gue kalau melayani, ntar gue pasti dapat perhatian yang besar, dapat uang, dapat gaji yang besar. Tapi Yesus tidak seperti itu. Keteladanan Yesus mencontohkan kita sebagai orang yang punya kerendahan hati dan kerendahan hati. Dia rela kaya jadi miskin karena kita. Mana ada Tuhan yang mau kaya jadi miskin? Mana ada nabi yang mau seperti itu, saudara? Enggak ada. Hanya Yesus yang mau melakukan itu. Ya. Dia setia melayani tanpa pamrih. Kalau kita manusia ini ada pamrihnya. Bener gak? Gak nyinggung, cuma nyindir saya. Ada pamrihnya. Wah, carmuk. Ya, cari muka. Padahal mukanya nempel di situ, dicari-cari terus ya. Banyak sekali yang kita lakukan untuk mendapatkan perhatian khusus. Tetapi Yesus tidak seperti itu ya. Dia tidak punya motivasi lain. Dia sungguh-sungguh setia. Sungguh-sungguh dengan segenap hati melayani kita dengan kasih dan berkorban, saudara. Ada pengorbanan yang Tuhan berikan. Ada di sini yang mau berkorban untuk saudaranya, memberikan nyawanya? Enggak ada. Cuma Yesus. Cuma Dialah satu-satunya. Cuma Dia juru selamat dunia. Cuma Dia penebus dosa manusia. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke sorga. Kalau nggak percaya mampus. Amin. Jadi kudu percaya, pakai ilmu kudu ya. Kudu percaya, kudu setia, kudu semuanya. Kudu tulus melayani Tuhan tanpa pamrih. Meskipun engkau sebagai tukang payek di pojokan jalan gang sono udah sempit. Tapi lo punya Yesus, lo punya sorga, lo setia. Dia memberikan jaminan yang kekal dalam hidup kita. Sebaliknya engkau punya harta melimpah tetapi engkau tidak ada Yesus dalam hidupmu.
hancurlah hidupmu. Dia tidak mencari sumber itu, tetapi kita harus aktif mencari sumber itu, saudara, ya. Cari sumbernya di mana? Di tempat-tempat beribadah. Sore hari ini pertemuan ibadah, ya, ibadah-ibadah tengah minggu. Saudara harus setia datang. Jangan punya motivasi. Yuk kita ke sono yuk. Di sono no, ya. Ada bensin nih. Jadi oli, yuk pindah yuk. Ayo deh pindah. Udah nyanyi-nyanyi. Jadi bensin ya, mikir-mikir dia enak juga ya. Oh pindah ke sono lagi ah. Di sono noh ada mujizat lagi noh. Saudara pindah-pindah gak bakalan bertumbuh. Apa yang lo cari? Cari Yesus. Di sini nih lengkap. Ada Yesus, ada mujizat, ada nubuat. Dengan iman. Ya, meskipun ada, kalau saudara iman saudara gak bertumbuh, gak meyakini, gak bisa. Saudara harus imani. Ya, mengimani perjamuan kudus. Iman, percaya sembuh. Yang bute dia melekin. Yang miskin dia perkaya. Yang lumpuh dia bisa jalan. Iman. Banyak sekali yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara, ya. Tujuan Yesus datang untuk memberikan hidup selain menjamin hidup yang kekal. Selain dia memberikan keteladanan bagi kita, dia menjamin penyertaan selama hidup di dunia. Makanya janjinya Immanuel, Allah menyertai kita. Dan penyertaannya itu sempurna. Dari kecil sampai tua, dia sertai kita. Kita aja yang gak setia, kadangkala kita di tengah jalan tadi. Ada si bolis goda-godain kita. Ya, kita pindah nyebrang. Kita tinggalin Tuhan. Kasihan deh lo. Udah percaya tapi belum bertobat. Udah bang, udah percaya. Tapi sayang kagak bertobat. Udah bang, udah percaya. Tapi sayang kagak jadi berkat. Yang ada jadi batu sandungan terus. Loncat sono, loncat sini kayak kutu loncat. Akhirnya gak bertumbuh. Gak nyinggung, cuma nyindir saya. Tapi di sono ada banyak. Ya. Saudara pahami, temui Yesus yang adalah sumber hidup kita. Ya. Kalau dia sumbernya, kita responi panggilan Tuhan kepada kita. Dengan iman yang penuh sungguh kepada dia. Percaya mujizat pasti terjadi. Kita akan terima mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Jadi jangan buka celah. Jangan buka pintu untuk iblis masuk dalam hidup kita. Tutup rapat-rapat doa setiap hari. Ingat saya lagu sekolah minggu, doa tiap hari, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau bertumbuh? Baca kitab suci. Sekarang enak udah di handphone ada. Jangan pura-pura lihat handphone. Tahu-tahu yang dilihat yang lain. Baca kitab ada enak. Download. Udah di-download belum kitab suci? Nggak bawa-bawa kitab. Sekarang enak saudara ya. Bisa saudara lihat di mana saja, di mobil, lagi apa saja bisa. Zaman dulu bawa-bawa begini terus, tapi susah loh cari ginian sekarang, langka, ya. Tapi saya seneng yang ini saudara ya, karena kalau lihat handphone terganggu. Kadang-kala iklan lewat ya. Itu iblis juga tuh ganggu kita tuh, ya. Lewat, iya. Jadi aduh keganggu bacaan kita. Tapi kalau baca yang ini siapa yang ganggu kita, ya. Ada emak kita, lo udah nyuci belum? Ntar gue lagi baca. Udah bikin minum belum? Ntar dulu, bentar mak, gue lagi baca. Itu bisa alasan. Tapi kalau handphone mau gak mau lo lihat iklannya mata hilang.
Saudara, memasuki bulan Natal Desember ini ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya di sini itu adalah utusan yang Tuhan berikan supaya kita selalu ingat firman Tuhan ya, supaya kita bertumbuh dan cari sumber hidup kita. Jangan cari mujizatnya saja, jangan cari yang Tuhan berikan secara kehidupan kita, cari sumbernya dulu. Maka semua yang lain akan ditambahkan. Itu janji firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatin. Selamat memasuki bulan Natal. Barangkali juga ada yang udah Natalan ya. Tanggal 1 saya udah diundang Natal tuh, tanggal 1. Udah 1 sampai habis saya udah. Tanggal 28 di sini jadi Bu. Pak, jadi ya Natalan. Oh 25 ya, bukan 28 ya. Oh 25 ya. Iya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetap setia sama Tuhan. Tahun depan ya, yang hari ini belum dijawab tahun ini, Tuhan pasti jawab tahun depan. Asal imanmu melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatin. Mari kita berdoa.